Halo Sobat Cuan, welcome back to Buy or Buy with BSOK SPM. Gimana nih kabarnya Sobat Cuan semua di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan cuan terus ya. Seneng sekali nih kita rasanya bisa kembali lagi dalam episode kedua untuk Buy or Buy ini. Sebelum kita mulai, kenalan dulu yuk. Kenalin, namaku Deja yang selaku fungsionaris dari Divisi 2 bidang R&D yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya Buy or Buy. Namun aku nggak sendirian nih, aku ditemenin dua temenku yang akan membedah emiten yang akan kita bahas nantinya. Mungkin bisa mulai memperkenalkan diri dari kiri dulu. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, nama aku Yogi, aku dari Divisi 2 bidang Research and Development. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Sylvia, aku juga sama dari Divisi 2 bidang R&D. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalannya. Sebelum kita masuk ke sesi Buy or Buy, di sini aku mau ngasih sedikit flashback nih. Mungkin Sobat Cuan ada yang udah lupa ataupun masih bingung apa sih itu Buy or Buy. Jadi di segmen ini, Yogi dan juga Sylvia nantinya akan merekomendasikan untuk menjual ataupun membeli suatu saham. Mungkin Sobat Cuan masih ada yang kurang jelas, bisa cek di video di atas ya. Oke, di sini pastinya Sobat Cuan udah pada nggak sabar kan untuk melihat analisis dan juga rekomendasi dari Yogi dan juga Sylvia. Tanpa berlama-lama lagi, are you guys ready? Ready! Oke, let's go start the Buy or Buy segment. Langsung saja kita mulai dengan emiten yang pertama, yakni perusahaan penyedia layanan seluler Telkom. Buy or Buy, siap? 1, 2, 3. Wih, beda nih. Betul. Mungkin dari Sylvia dulu deh. Oke, siap. Terima kasih, Yogi. Oke, teman-teman. Sekarang Sylvia bakalan coba bedah ya dari analisa fundamental dari emiten Telkom ini. Nah, yang pertama, Sylvia bakalan bedah dari kinerja perusahaannya nih. Dari kinerja perusahaan, Telkom ini Sylvia tahu bahwa tahun 2023 itu dia menunjukkan tren positif meskipun pertumbuhannya tergolong lambat, di mana pendapatannya sendiri meningkat sebesar 1,29% dari tahun 2022 ke 2023 yang menunjukkan kinerja yang stabil. Kemudian diikuti juga dengan laba bersih yang mengalami peningkatan secara signifikan sebesar 18,36% yang mencerminkan efisiensi dan juga profitabilitas yang baik. Kemudian kita lihat dari sisi neracanya nih. Neracanya sendiri per kuartal 1 2024 menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dengan ekuitas sebesar 164,41 miliar dan juga liabilitas sebesar 123,62 miliar dengan debt to equity rasionya atau DER-nya sebesar 75,19% yang masih di bawah 100%. Kemudian kita akan move ke rasio keuangannya nih teman-teman. Untuk Telkom sendiri, rasio keuangannya ini cukup menarik dibandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama. Dengan profitabilitasnya yang tercermin dari ROA sebesar 8,41% dan ROE sebesar 14,73% serta NPM-nya sebesar 16,17%. Nah, kita sekarang move lagi nih dari sisi valuasinya, di mana price to earning rasionya atau PER-nya berada di angka 12,68 kali yang menunjukkan bahwa Telkom ini masih under value nih teman-teman. Sementara dari sisi price to book value-nya atau PBV-nya sebesar 1,87 kali menunjukkan bahwa Telkom ini masih over value, sedang over value gitu. Kemudian yang terakhir, kalau dari sisi dividen, Telkom ini sebenarnya punya dividen yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor sejenis dengan dividen yield sebesar 5,76% per 2024. Dan untuk prospek kedepannya sendiri, Sylvia lihat dari Telkom ini juga punya prospek yang positif nih teman-teman, karena ada penandatanganan kerjasama atau PKS antara Telkomsat dan juga Starlink untuk layanan segmen enterprise di berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi sentimen positif bagi Telkom. Nah, itu dia kenapa Sylvia merekomendasikan teman-teman untuk buy di Telkom. Oke, nah kalau dari saya itu secara garis besar kalau kita lihat dalam time frame yang cukup panjang itu Telkom sedang mengalami fase downtrend dan penurunan yang paling parah itu terjadi pada bulan Maret 2024. Nah, jadi pada bulan itu ada berita bahwa Starlink itu masuk ke dalam Indonesia. Nah, itu memberikan sentimen yang negatif tentunya kepada Telkom. Masuknya Starlink di Indonesia itu menambah peta persaingan di industri telekomunikasi tentunya. Dan saat ini Telkom itu sedang berusaha merubah arah trennya. Setelah penurunan tajam, Telkom itu mengalami sideways kalau teman-teman lihat dalam chart daily-nya. Yang berarti tekanan jual yang mulai mereda. Nah, kalau kita lihat juga terdapat gap di area 3.310 sampai 3.400.
Nah, tapi di sini kenapa saya tetap memilih buy? Karena terlalu beresiko untuk mengejar Telkom di harga saat ini, di harga 3.100. Mengingat Telkom ini sudah sempat rally dan hampir menutup gapnya. Nah, jadi bisa dibilang risk and reward-nya itu 1:1, which is itu nggak bagus dari POV kita sebagai trader. Nah, mungkin kalau Telkom turun ke supportnya di harga 2.710 sampai 2.810, itu barulah menarik buat saya gitu kan. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi banarmologi, itu juga tidak ada akumulasi yang cukup berarti, seperti itu. Oke, kita lanjut ke emiten kedua. Emiten kedua yakni perusahaan bergerak di layanan seluler XL. Buy or buy? Siap? 1, 2, 3. Ya salah. Beda lagi, Gi. Beda lagi. Nah, tadi kan udah Sylvia, sekarang aku deh. Oke, nah kenapa di sini saya memilih buy? Nah, XL ini kalau teman-teman lihat itu memiliki prospek yang cukup menarik, teman-teman. Di mana XL ini melakukan merger dengan Friend. Aksi ini tentunya akan membuat perusahaan akan semakin efisien dari segi biaya. Ditambah penetrasi internet Indonesia itu mencapai 78,19% di tahun 2023 yang dapat memperluas jangkauan pasar nantinya. Kalau kita lihat dari sisi income statement, revenue dari XL ini tumbuh 11,7% secara year on year, dan net income dari XL ini naik sangat signifikan, sebesar 168% secara year on year. Hal ini juga didukung oleh penurunan beban penjualan dan pemasaran, serta peningkatan penggunaan sarana digital aplikasi MyXL dan AXISNet. Aset dan ekuitas yang bertumbuh setiap tahunnya ditambah penurunan liabilitas dari kuartal sebelumnya yang membuktikan bahwa perusahaan itu berfokus dalam pengurangan utang untuk menurunkan risiko keuangan. Dikarenakan sebagian besar struktur modal dari XL ini tentunya dibiayai oleh utang. Kalau dari sisi valuasi, XL ini dalam kondisi yang under value dengan PBV 1,06 kali dan PER 13 kali, di bawah rata-rata 5 tahunnya, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang Sylvia bakalan coba bedah dari sisi teknikalnya ya untuk emiten XL ini. Nah, menurut analisa Sylvia sendiri, pada 26 Juli 2024, saham XL ini itu ditutup pada harga Rp2.180 dengan terkoreksi sebesar 0,46%. Di mana saham ini saat ini tuh lagi berada pada fase sideways, teman-teman. Setelah sebelumnya sempat memantul di area support dengan kisaran harga Rp2.120 hingga Rp2.090 dan terpantul kembali di area resistennya di angka Rp2.290 hingga Rp2.270. Kemudian sejak Juni 2024 harga saham ini tuh tertahan di bawah moving average 200 ya teman-teman, yang mana menunjukkan tren penurunan dan belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah. Nah, berdasarkan analisis teknikal ini, Sylvia beropini bahwa saat ini belum ada indikasi kuat untuk melakukan aksi beli pada saham XL ini, sehingga saya memilih untuk menahan diri dari pembelian dan memutuskan untuk buy. Wah, nampaknya makin seru nih pembahasannya Sobat Cuan semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja lanjut ke emiten terakhir ya. Emiten ketiga, yakni perusahaan operator telepon seluler Indosat. Buy or buy? Siap? 1, 2, 3. Sama. Aku duluan ya, Gi ya? Ya udah sih. Oke teman-teman, sekarang Sylvia bakalan coba bedah dari sisi fundamental untuk emiten ISAT ini ya. Jadi dari analisa yang Sylvia lakukan, dilihat dari kinerja keuangannya, pendapatan ISAT ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, di mana dia meningkat sebesar 9,58% dari tahun 2022 ke 2023. Namun dengan laba bersih yang mengalami penurunan sebesar 4,44%, yang mana ini disebabkan oleh beberapa faktor nih teman-teman, seperti penurunan pendapatan operasional lain-lain, peningkatan biaya penyusutan dan amortisasi, serta peningkatan biaya pemasaran. Penurunan ini juga diimbangi oleh peningkatan pendapatan, penurunan beban penyelenggara jasa, beban karyawan, serta beban umum dan juga administrasi. Kemudian kita move ke neraca keuangannya nih. Jadi dari neraca keuangannya sendiri per kuartal 1 2024, ekuitas ISAT ini tercatat lebih kecil dari liabilitasnya dengan total ekuitas sebesar 35,04 miliar dan liabilitas sebesar 80,57 miliar dengan menghasilkan rasio DER-nya atau debt to equity ratio sebesar 229,96%. Wah, ini angka yang cukup besar ya teman-teman dibandingkan dengan sektor sejenis.
Dengan tingkat utang yang lebih tinggi ini menandakan bahwa beban bunga yang dimiliki itu semakin besar, yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kemudian kalau kita move dari segi rasio keuangannya nih, untuk profitabilitasnya sendiri tergolong kurang menarik teman-teman jika dibandingkan dengan sektor sejenis yang tercermin dari ROA-nya sebesar 4,48%, ROE sebesar 14,78%, dan NPM-nya sebesar 9,36%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi valuasinya, kita tahu bahwa ISAT ini punya price to earning ratio atau PER-nya sebesar 18,21 kali dan price to book value atau PBV-nya sebesar 2,69 kali yang menunjukkan bahwa saham ISAT ini masih overvalue teman-teman. Kemudian kita move ke sisi dividennya. ISAT ini memiliki dividen yield yang tergolong kecil yang hanya sebesar 2,29% per 2024. Nah, untuk kedepannya, jika ISAT tidak berhasil memperbaiki tingkat utangnya dalam jangka panjang, hal ini dapat membahayakan keberlanjutan perusahaannya, teman-teman. Di mana resiko finansial yang tinggi dapat mengurangi daya tarik saham ISAT bagi investor yang lebih konservatif dan juga mencari investasi yang lebih stabil. Sehingga untuk saat ini, saya memilih buy untuk saham ISAT. Oke, nah teman-teman, sebenarnya ISAT ini juga memiliki probabilitas untuk melanjutkan uptrend-nya. Tapi jika kita lihat dari kondisi sekarang nih, ISAT ini masih berada pada area resistennya dan belum mengkonfirmasi akan melanjutkan uptrend-nya, sehingga probabilitas ISAT itu akan turun ke supportnya itu menjadi lebih besar. Dan hal ini juga didukung oleh kurangnya volume perdagangan dan tidak adanya akumulasi. But if the case, ISAT berhasil breakout resistennya di harga 11.800 sampai 12.100 dengan volume yang tinggi, ini bisa menjadi indikasi ISAT ini akan melanjutkan arah trennya dan kita bisa mengambil momentum di sana seperti itu. Wah, sengit banget nih Sobat Cuan pembahasannya kita hari ini. Tapi sayangnya kita udah harus ngakhirin nih sesi buy or buy kita pada hari ini. Udah selesai. Aku izin menyimpulkan sedikit nih Sobat Cuan. Jadi pada segmen buy or buy hari ini terdapat perbedaan perspektif dan juga analisa dari Yogi dan juga Sylvia. Namun itu merupakan hal yang sangat wajar dan juga umum saat kita menganalisa suatu saham. Jadi itu dapat menambah insight dan juga wawasan serta membuat kita lebih tepat dan juga terarah dalam mengambil keputusan. Ini juga membuat kita lebih bisa mengambil manajemen resiko, membangun strategi dan juga menentukan karakteristik dan juga tipe investasi Sobat Cuan sendiri. Sebelum kita mengakhiri segmen buy or buy pada hari ini, mungkin dari Yogi dan juga Sylvia ada nih kayak kesan ataupun pesan dan closing statement untuk Sobat Cuan di rumah. Oh ya gini deh, jangan lupa saksikan buy or buy selanjutnya. Kalau dari aku, semoga meroket selalu. Sekian dulu segmen buy or buy kita pada hari ini. Gimana nih Sobat Cuan? Seru banget kan pastinya? Tadi itu sengit dan berdaging banget nih pembahasan dari Yogi dan juga Sylvia. Kalau gitu boleh dong Sobat Cuan semua kasih like, komen dan juga subscribe-nya ke channel YouTube KSPM FEB Unut. Dan jangan lupa juga untuk selalu share sebanyak mungkin ke teman-teman Sobat Cuan semua di rumah. Dan mungkin yang baru mulai belajar saham ataupun yang mau terjun langsung nih ke dunia saham. Sekali lagi aku ngucapin terima kasih kepada Yogi dan juga Sylvia yang udah mau nih sharing ilmu kepada kita semua hari ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantengin channel YouTube dan buy or buy pada episode selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Saya Teja, Yogi, Saya Sylvia, kami pamit undur diri.